Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN P3K. Dalam video kali ini admin kembali menyampaikan soal observasi SJT atau Situational Judgment Test. Soal yang ditujukan untuk kategori pelamar P2 dan P3. Soal ini berisi mengarah pada studi kasus dan pelamar nantinya diminta menjawab dengan pengalaman saat menjadi guru. Langsung saja soal yang pertama. Anda adalah guru piket di hari ini. Ada seorang guru mata pelajaran tidak bisa masuk kelas tepat waktu karena ada kendala di perjalanan. Rekan kerja tersebut meminta pertolongan Anda untuk mengisi kelasnya, namun karena guru piket yang lain juga sibuk, Anda dihadapkan pada kebingungan. Anda harus mengurus siswa yang datang terlambat dan berpakaian tidak rapi. Jika dihadapkan kepada kedua pilihan tersebut, mana yang akan Anda pilih? Berarti ini ada dua, atau membantu teman yang tidak bisa piket, kemudian di sisi lain Anda juga mengurusi siswa yang terlambat dan berpakaian yang tidak rapi. A. Saya akan menindak siswa yang telat karena sudah tugas saya menjadi guru piket. B. Saya akan memberikan hukuman lari keliling lapangan kepada siswa yang datang terlambat dan tidak rapi. Ini sampai lari keliling. Kalau bisa ini hukuman fisik, jangan sampai. C. Saya akan menyerahkan siswa yang datang terlambat kepada pihak BK lalu pergi ke kelas dari rekan kerja saya untuk mengkondisikan siswa. Ini juga solusi bagus, menyerahkan pada guru BK sehingga kita dapat mengkondisikan kelas kita. B. Saya akan meninggalkan anak yang telat tersebut agar diurus guru lain karena saya harus membantu rekan saya di kelas. E. Saya akan memberikan tugas yang banyak kepada siswa dari rekan saya agar tidak ramai. Maka jawaban yang paling tepat ya C. Saya akan menyerahkan siswa yang datang terlambat kepada pihak BK lalu pergi ke kelas dari rekan kerja saya untuk mengkondisikan siswanya karena dia datangnya terlambat. Soal nomor 2, Anda melihat bahwa budaya membaca siswa relatif kecil karena kurangnya dukungan orang tua dan lingkungan dalam menyediakan buku untuk membuat siswa terbiasa membaca. Anda pun mengajukan pendapat kepada pihak sekolah untuk mendesain sudut-sudut sekolah menjadi sudut baca sehingga anak-anak mempunyai tempat istirahat yang nyaman, juga tersedia buku-buku yang menarik dan bebas dibaca ataupun dipinjam oleh siswa, namun dana tidak tersedia dan guru-guru berpendapat bahwa itu hanyalah penghamburan dana karena buku akan cepat rusak dan hilang jika tidak dikelola oleh pihak perpustakaan. Hal yang akan Anda lakukan A. Meyakinkan pihak sekolah bahwa program ini akan membuat siswa menjadi semangat membaca dan senantiasa merawat buku. B. Anda meminta pihak sekolah memberikan kesempatan untuk mencari buku gratis di media sosial. C. Anda akan berusaha mendapatkan buku secara gratis dari donatur sehingga pihak sekolah cukup memberi izin saja. D. Saya meminta pihak sekolah memberikan kesempatan untuk mencari buku dan cari donatur untuk mengolah sudut baca hingga waktu yang ditentukan. E. Anda membentuk kelompok pecinta buku untuk secara bergantian sukarelawan merawat buku yang ada di sudut baca nantinya. Maka jawaban paling relevan di sini adalah Anda meyakinkan pihak sekolah bahwa program ini dapat membuat siswa menjadi semangat membaca dan senantiasa merawat buku. Soal nomor 3. Seorang guru memiliki 2 pelajaran yang berturut-turut dan hanya ada 10 menit istirahat. Di antara keduanya apa yang harus dilakukan selama istirahat 10 menit tadi? A. Memeriksa pesan teks karena takut ada pesan yang penting, ini juga wajar. Yang B. Berbicara dengan guru tentang mata pelajaran yang baru saja diajarkan dan sharing.
Ini juga cukup bagus. Menyiapkan materi untuk pembelajaran berikutnya ini juga sangat relevan sekali. Coba cari yang lain. D. Menyusun rencana akhir ini juga jauh. Membuat modul ajar ini juga tidak terlalu jauh. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menyiapkan materi untuk pelajaran berikutnya karena hanya 10 menit. Nomor 4. Rudi adalah siswa SMP yang rajin membantu ibunya. Ayahnya sudah meninggal, sedangkan ibunya bekerja sebagai pedagang kaki lima untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Rudi sering tidak masuk sekolah karena membantu ibunya berjualan sebagai guru. Rudi sebaiknya yang Anda lakukan adalah A. Memberikan Rudi bantuan secara sukarela setiap bulannya. Ini juga termasuk bagus. Tetap tidak memperbolehkan Rudi untuk absen dan mengajak temannya lain untuk membantu keuangannya. C. Memberikan penjelasan bahwa Rudi arti penting dan aturan sekolah serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. D. Memberikan penjelasan pada Rudi dan ibunya tentang arti penting aturan sekolah sehingga mendiskusikan bersama tentang masalah yang akan dihadapi. E. Mengadakan pertemuan dengan orang tua Rudi lalu memberikan saran kritik dan berkenaan dengan masalah Rudi. Jawaban yang paling relevan di sini adalah D. Memberikan penjelasan pada Rudi dan ibu tentang arti dan aturan sekolah serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Soal nomor 5. Seorang orang tua murid menghubungi Anda karena anaknya mendapat nilai rendah dalam ujian terakhir. Bagaimana Anda menangani panggilan ini? A. Saya akan menghindar panggilan tersebut karena menghindari emosi wali murid. Ini juga bukan solusi. Anda akan merespon panggilan tersebut dengan memberikan penjelasan proses penilaian ujian serta memberikan saran perbaikan. Ini juga bagus. Anda menanggapi dengan sabar protes wali murid tersebut berkenaan dengan nilai siswa. D. Anda tetap bersikap tenang menghadapi wali murid dan berusaha membuatnya menerima keadaan. E. Saya memilih mengadakan pertemuan dengan wali murid dengan memberikan kritik agar mereka bisa mendidik anak dengan baik. Maka jawaban paling relevan adalah ya tetap merespon panggilan orang tua tersebut dengan menjelaskan proses penilaian ujian serta memberikan saran untuk perbaikan. Soal nomor 6. Apa yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam menghadapi siswa yang terlihat kurang termotivasi? Meminta orang tua untuk lebih memperhatikannya. B. Menegur siswa yang kurang termotivasi agar bisa sama seperti lainnya untuk bersama. A. Menyalahkan siswa secara pribadi atau kurangnya motivasi namun dilakukan secara privasi agar tidak tersinggung. D. Mencari cara meningkatkan minat motivasi siswa tersebut. E. Menghindari memberikan tantangan kepada siswa mengetahui keadaan agar siswa tersebut tidak semakin tertekan. Jawabannya paling tepat adalah mencari cara untuk meningkatkan minat motivasi siswa tersebut. Nomor 7. Anda mengikuti diklat online pada jam yang sama. Anda memiliki tugas mengajar sebagai guru profesional. Apa yang Anda lakukan? A. Anda mengondisikan kelas dengan memberikan tugas kepada siswa yang terkait materi. B. Anda memilih mengajar di kelas dan meninggalkan diklat online Anda setelah jam baru bergabung kembali. C. Anda memilih mengikuti diklat online karena jika meninggalkan maka terancam tidak lulus. A. Anda meminta bantuan rekan kerja untuk mengisi jam Anda di kelas. E. Anda mengikuti diklat online sambil mengajar di kelas. Maka jawaban paling tepat adalah Anda mengkondisikan kelas dengan memberikan tugas terkait dengan materi yang diberikan. Soal terakhir, untuk menciptakan kelas yang kondusif, guru harus bisa memberikan aturan yang disepakati oleh siswa sehingga siswa tidak bisa membuat keributan di kelas yang membuat suasana belajar tidak kondusif karena mereka membuat aturan yang disepakati berikut. Hukuman ringan cocok untuk siswa yang melanggar kesepakatan. Maka jawaban yang tepat adalah ya, jawaban paling tepat dan mendidik yang tidak berupa fisik yaitu adalah membersihkan ruangan kelas dan menghafal materi pelajaran. Demikian pembahasan dari saya. Jangan lupa
Terima kasih telah menonton ini. Jangan lupa like and subscribe. Semoga sukses selalu dan terima